Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ladzalika minasyai wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kita dibersamakan dalam kajian rutin bulanan di Masjid Thoriqul Jannah, Masjid Jalan Menuju Surga. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah suatu saat menjadi calon penghuni surga. Kita buka pertemuan kita dengan membaca Ummul Bayan Suratul Fatihah. Berharap dengan fadilah dan sir serta keajaiban surah Al-Fatihah, Allah sampaikan pada semua hajat-hajat, Allah sampaikan pada hasil maksud tujuan cita-cita, ya, dengan keberkahan surah Al-Fatihah. Lahadiniya wa likulliyatin salih wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum. Amin. Bapak sekalian, saya share ke Pak Maulana yaitu tentang keutamaan dan amalan bulan Dzulhijjah. Tak terasa kita sudah masukinya. Yang kita kenal bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang disucikan, termasuk kepada Arba'atun Hurum, yaitu bulan yang disucikan. Hurum itu bentuk daripada plural, singularnya adalah haram, bulan yang haram. Bulan haram kira-kira bulan yang apa nih? Bulan yang diharamkan karena najis, apa diharamkan karena suci? Diharamkan karena suci. Karena arti haram itu kan dua. Ada haram karena najis, ada haram karena suci. Haram karena najis, anjing dan babi. Haram karena suci, manusia dan sperma. Nah, ya, jadi manusia itu haram untuk dimakan dagingnya karena suci, termasuk nutfah, sperma. Ya, sekarang lagi rame itu di YouTube-nya Dr. siapa itu? Richard ya. Untuk menggunakan masker dengan sperma. Nah, ini pastinya akan menjadi polemik di halayak umat Islam, khususnya
di kaum muslimah. Arba'atun hurum adalah bulan yang haram karena suci, artinya yang disucikan. Itu bulan Rajab, bulan Ramadan, dan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Keutamaannya, ya, di bulan inilah Islam disempurnakan. Kira-kira 2 minggu sebelum 2 minggu setelah Rasulullah haji, ya, turunlah ayat ini. Atau 2 minggu sebelum wafat. 2 minggu sebelum wafat turunlah ayat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan, ya, agama kalian, telah kesempurnakan nikmat yang ada pada kalian, dan aku meridhoi Islam sebagai agama kalian. Islam is the right way, bukan the best. Bukan the best way, bukan the best religion, tapi the right. Kalau the best itu terbaik, berarti ada yang baiknya. Sementara yang benar dan yang agama benar, jalan yang benar hanya Islam. Selain Islam tidak benar. Inilah keyakinan orang Islam yang tidak boleh diganggu-gugat oleh yang lain. Namanya tasamuh, toleransi. Ya, kalau dalam ajaran pluralisme, plural, menyatakan bahwa semua agama itu sama. Itu jangan titik, koma. Bagi pemeluknya masing-masing. Dalam Islam, ya Islam. Hukum negara inilah yang membuat Islam menjadi sama. Tetapi sebagai pemeluknya, kita harus meyakini bahwa Islamlah yang benar, Islam ya yang diridhoi. Bahkan Islamlah yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Dan ini keyakinan orang Islam. Ya, tidak boleh dikomentari oleh orang di luar Islam. Sebagaimana orang di luar Islam meyakini bahwa Isa sebagai Tuhannya, kemudian ada Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Anak, kemudian kitabnya. Kita nggak boleh itu, nggak benerin jelente itu. Ya, apalagi ngomongnya itu di depan pemeluknya. Ini melanggar hukum negara. Nah, 2 minggu sebelum wafat turun ayat ini, kemudian nyampe kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang kesempurnaan agama. Abu Bakar As-Siddiq menangis. Sahabat bingung, kenapa ya Abu Bakrin? 5 tabki. Kenapa engkau menangis? Bukannya gembira ada ayat ini. Kalian perhatikan bunyi ayatnya. Hari ini telah disempurnakan agama, telah disempurnakan nikmat, dan Allah ridho Islam sebagai agama kita. Berarti selesai sudah tugas Nabi Muhammad. Kalau sudah selesai tugas Nabi Muhammad, maka tidak lama lagi Rasulullah akan wafat. Barulah sahabat menangis. Jadi Abu Bakar ini cepat menangkap, ya, cerdas sekali. Ya, sempurna. Kemudian keutamaan bulan Dzulhijjah selanjutnya adalah, ya, terdapat adanya puasa Arafah yang tidak terdapat puasa manusia yang ada di wukuf di Arafah ketika haji di bulan-bulan yang lain. Ya, ini waktu yang sangat mustajab, terutama kalau sudah 5:30 keluar dari tenda semua menghadap kiblat berdoa. Mudah-mudahan bapak-bapak yang belum sampai ke sana segera sampai di wukuf di Arafah. Kalau ada tema seperti ini, Ustadz temanya keutamaan bulan Dzulhijjah, tetap saya ladenin. Tapi buat di usia kita itu sudah nggak pakai lagi keutamaan. Ya kan ada keutamaannya Ustadz? Iya. Ya, buat orang baru ngaji, baru usia 30, bahaslah keutamaan. Buat kita nih Pak, levelnya sudah bukan keutamaan. Levelnya sudah siap-siap nunggu antrian berangkat haji. Amin. Itu udah. Karena keutamaan yang paling utama ya haji sudah.
Jangan sampai kita mati itu membawa 4 rukun saja. Ya. Bagaimana mau bicara iman, mau bicara takwa, bicara ihsan. Kita sebagai muslim belum sempurna rukunnya. Ini PR. Maka nggak ada habisnya. Dan pasti nggak akan nyampe. Ya. Kalau kita, aduh, dari mana yang mulainya ya? Nabung, kayaknya lama. Itu bukan mainan kita, sudah. Sediakan uangnya, taruh, sisihkan, pasang niat, setorkan, selesai. Punya uang 1 juta, bapak-bapak datang ke travel, siapkan untuk daftar haji, nanti Allah siapkan sisanya itu. Haji, mau apa? Reguler, 60 juta. Haji plus 160, 180 tergantung travelnya. Haji Furoda 300 sekarang paling murah. Saya termasuk orang yang pernah dikatakan bodoh oleh kawan-kawan. Sudah bimbing tapi bayar juga. Sudah bimbing bayar juga. Dan itu berturut-turut berkali-kali. Hajinya Furoda lagi 235 juta kali 2, 245 juta kali 2. Jual mobil, jual apa. Nanti saya ceritakan kapan-kapan keajaiban. Kenapa sih syariat Nabi Muhammad itu kok lebih banyak melanjutkan syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Karena ternyata dalam baca sejarah, satu-satunya Nabi dan keluarganya yang diuji oleh Allah dan semuanya lulus, hanya Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya. Nabi Lut diuji, istrinya nggak lulus. Nabi Nuh diuji, istri dan anaknya nggak lulus. Nabi-nabi yang lain diuji, keluarganya nggak lulus. Ya. Apa Nabi Muhammad diuji juga? Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab nggak lulus. Tidak demikian ya. Tidak begitu cara berpikir. Dari sekian banyak Nabi yang diuji dan lulus sekeluarga, ya Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, memang Nabi Ibrahim juga adalah Abul Anbiya. Bapaknya para Nabi dan Rasul. Ya. Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar. Dari Siti Sarah anaknya Nabi semua nih Pak. Ya, Nabi Yakub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Harun, terus sampai kepada Nabi Isa. Sementara dari jalurnya Siti Hajar itu di bawahnya adalah para raja-raja semua. Ya, pedagang-pedagang hebat terus sampai kepada Abdul Manaf, sampai kepada Abdul Muthalib, sampai kepada Abdullah, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu jalurnya dari Nabi Ismail, dikenal dengan kaumnya Bani Jurhum. Sementara Nabi Isa ya sampai ke atas adalah garis keturunannya kepada Nabi Ishak. Ya, keduanya bertemu sebagai anak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa syariatnya syariat Nabi Ibrahim? Karena memang Nabi Ibrahim yang lulus. Kemudian kedua, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga adalah kisah gong syariat Nabi Muhammad. Ya, itu memang sudah disiapkan kisi-kisinya dalam syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji yang menjadi rukun Islam yang kelima bagi umat Islam. Ada makna tersendiri. Ya, umroh, haji kecilnya umroh. Ya, haji besarnya adalah haji yang sesungguhnya. Umroh simpel ya Pak. Cuma tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, tahalul selesai. Ya. Bapak-bapak yang belum umroh, mudah-mudahan segera bisa umroh. Ya, cepatlah. Ya. Kemudian disebutkan terdapat puasa Arafah itu yang tidak dilakukan pada bulan yang lain. Yang lain ada Senin Kemis, ada puasa Daud. Puasa Arafah nggak bisa ngarang. Puasa Arafah tidak semaunya. Bahkan puasa Arafah menunggu daripada isbat. Isbatnya pemerintah Indonesia atau isbatnya fatwanya ulama yang ada di Arab Saudi. Jadi nggak bisa tuh ngarang-ngarang. Ya.
Nah, begitu lelah ibadah haji itu, tapi luar biasa nikmat. Semua rata-rata mereka yang umroh yang haji itu 3-4 hari kalau mau selesai Pak, udah pengen buru-buru pulang. Aduh pengen pulang. Tapi pas baru sampai bandara langsung ngomong gini, ya Allah kapan ya balik lagi kemari, begitu. Jadi kayak ada magnet kuat itu. Ya. Tidak ada lelah dan letihnya kalau sudah pas sampai di bandara pasti pengen balik lagi. Saya kemarin 22 Februari ya berangkat menuju Tanah Suci Madinah. Umrohnya 3 hari, Madinah 1 hari, ya Mekah 2 hari. Jadi umrohnya 3 hari saja. Dan alhamdulillah tahadus nikmat itu adalah keberangkatan ke Tanah Suci yang ke-40 kali. Ya. Tidak ada yang bayar, tinggal berangkat saja. Usahanya kapan dimulai? Yang pertama. Nangis pertamanya itu kalau udah klik maka terus dia. Sampai kalau diikutin tuh tiap tahun sampai berapa kali. Akhirnya diambil setahun 2 kali saja. Nah, bapak-bapak bisa. Dimulainya dengan keyakinan dan mulai store. Kalau belum store, jangan ngaku sudah niat. Store dulu. Insya Allah itu sudah dianggapnya. Keutamaan lain bulan Dzulhijjah adalah banyaknya disembelih hewan kurban. Yang di satu negara dipuja-puji seperti India, ternyata di Islam malah disembelihin. Yang di negara lain kencingnya saja dipakai cuci muka, betul? Ya, ini air dewa suci, saya nggak paham itu. Ad-dinu aklun, ladina illa laman akalahlah. Agama itu akal, tidak wajib beragama bagi orang yang tidak berakal. Nah kalau kita ini sehat, berakal berarti kita wajib untuk beragama. Dari kecil akalnya diasah. Dari kecil hidup beragama dan dengan akal lah agama bisa hidup. Udah gede kerjaan mabok, kira-kira nyambung gak nih? Ya. Udah besar ternyata dia berusaha untuk menghilangkan akalnya. Itu. Maka disebutkan mabuk itu adalah dosa yang sangat besar. Ingat seorang ulama yang dia sangat alim yang disebutkan oleh ya dikenal dengan Barsiso. Sangat alim luar biasa. Kemudian ternyata suatu saat dia dipanggil oleh seorang wanita yang ada di sebuah rumah. Hai engkau, datanglah sebentar. Aku butuh pertolongan. Ya. Maaf aku tidak bisa, sebentar saja. Karena sebab ingin tahu, masuklah ke dalam ruangan, dikunci oleh wanita tersebut. Ya, kemudian kau pilih, mau menzinai aku atau minum khamr. Gitu. Kalau tidak aku akan teriak. Ya, ternyata pikirannya adalah kalau zina dosa besar, kalau minum enggak kali. Minumlah dia. Setelah diminum, karena nggak pernah minum, mabuk. Setelah mabuk, diajak tidur. Setelah selesai tidur, ada anak kecil lihat, takut nanti ketahuan orang gimana? Dibunuh. Gara-gara minum, zina juga, kemudian membunuh juga. Maka khomer termasuk kabair, dosa-dosa besar. Keutamaan bulan Dzulhijjah selanjutnya adalah berkumpulnya umat Islam di seluruh dunia. Ya, kenapa sama bisa terjadi? Zaman sekarang oke lah ada telepon, ada WhatsApp, ada internet. Dulu itu bagaimana kok mereka bisa datang? Karena memang ternyata suara Nabi Ibrahim itu nyampe ke setiap relung hati janin-janin yang ada di perut sang bunda. Selesai diuji oleh Allah, Nabi Ibrahim dengan disembelihnya Ismail, dengan meninggalkan Siti Hajar, baru dibawa pindah ke Mekah kok ditinggal. Diujinya Siti Sarah, ya 80 tahun gak punya anak sampai akhirnya bisa melahirkan seorang anak namanya Nabi Ishak, dan semuanya bersabar, semuanya lulus, semuanya naik derajat. Nabi Ismailnya juga yang masih kecil diuji juga disembelih.
Ya, kaifataro, bagaimana pendapatmu? Ya, ya abatifal matu marsata jiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, ya, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu, insya Allah kau akan melihat aku sebagai anak yang bersabar. Saya coba tanya ke bapak. Bapak-bapak ngomong sama anak, nak duduk sini nak. Bapak semalam mimpi. Mimpinya bapak nyembelih kamu. Gimana nak menurut kamu nak? Anak kita pak, ya anak kita. Bapaknya dulu sini saya sembelih. Anak kita tuh. Ya, dianggapnya gila. Tapi bagaimana dengan Nabi Ibrahim yang berusia saat itu 7 tahun, 8 tahun? Wahai anakku, aku telah bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ya Allah, ya wahai ayahku, kalau sekiranya ini adalah perintah dari Allah, maka lakukanlah, kau akan mendapatkan aku sebagai anak yang bersabar dalam ujian hidup ini. Masya Allah. Dan itu ada sejarahnya Pak. Kok tiba-tiba jadi syariat itu? Kenapa Nabi Ibrahim suruh motong? Ada sebuah kisah yang orang menyebutnya kisah Israiliyat, tapi bolehlah kita pendengarkan. Jadi kalau kita itu berdosa, Allah ulur-ulur pembalasannya. Itulah yang membuat kita menjadi lalai. Sementara para nabi dan rasul kalau bersalah itu langsung ditimpakan teguran kepadanya. Nabi Ibrahim itu setiap hari memotong 7 ekor sapi. Potong, dia masak sendiri. Kemudian setelah masak, umatku makan. Nabi Ibrahim terkenal nggak mau makan kalau tidak bersama umatnya. Kenapa gelarnya Khalilullah? Gelarnya kekasih Allah, yaitu gelar orang atau makhluk yang senang memperhatikan makhluk Allah yang lain pasti menjadi kekasih Allah. Dan kekasih Allah itu gelarnya Khalilullah.